tangkap Rocky Gerung. Mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku Kendil TV dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Laporan relawan Jokowi ditolak oleh Bareskrim Polri. Ya, laporan tersebut ditolak karena seharusnya ada klarifikasi dari pihak Presiden Joko Widodo langsung yang merasa dirugikan. Jadi kalau menunggu sebuah klarifikasi dari pihak Presiden Joko Widodo, saya kira nggak mungkin, teman-teman. Karena memang Pak Jokowi tidak mungkin melaporkan penghinanya, nggak mungkin, kecuali oleh para relawan, para pendukungnya mungkin saja itu bisa. Tetapi dihina apapun, diterca apapun, Pak Jokowi tidak akan melaporkan hal itu. Nggak akan melaporkan hal itu. Kemudian ini saya lihat, ini ada Egy Sujana yang juga membela Rocky Gerung ya. Lalu bagaimana pembelaan Egy Sujana ini terhadap Rocky Gerung? Kita lihat sama-sama, teman-teman. Dalam kaitannya kita tentang sahabat saya Rocky Gerung, yang ingin saya soroti adalah perilaku penegakan hukum yang tidak benar. Jadi pertama, kalau hal-hal yang mengkritik penguasa dilaporkan, itu ngapain kita pakai istilah negara demokrasi, ngapain kita pakai istilah negara hukum? Itu kan hal yang sudah dijamin oleh undang-undang. Setidaknya pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar 45 lagi, kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan. Jadi kok dilaporkan itu, saya nggak ngerti gimana ilmu hukumnya itu ya. Apalagi saya sebagai posisi advokat, ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, tahun 2003, bukan 23 ya, 2003 itu tidak boleh lawyer itu diadili, digugat atau dipidana, dituntut secara pidana, tidak boleh, karena ada imunitas sebagai advokat dalam konteks pembelaannya pada klien. Nah, Rocky kita tahu dia kaum intelektual, dia bebas berpendapat. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya kategori penghinaan dan lain sebagainya, itu harus dengan hak jawab, bukan laporan polisi. Hak jawab yang merasa dihina. Jokowi merasa dihina, ya jawab dong, aku nggak suka. Kalau mau melapor ya Jokowi sendiri, bukan nyuruh-nyuruh orang lain atau orang-orang sok-sok cari muka penjilat gitu loh, penjilat itu. Ya, mau minta proyek kali nggak ada kerjaan orang gitu kan, apalagi mau pemilu gitu. Itu tidak dibenarkan dalam ilmu hukum. Nah, oleh karena itu pihak kepolisian dengan rasa hormat saya kepada Kapolri, ya Bapak Jenderal Sigit Listio, ya, untuk tidak menerima laporan karena itu nggak masuk ranah hukum yang dibicarakan dalam pengertian untuk penegakan hukum yang benar. Ya, itulah masalahnya. Masalah yang utama bahwa sebenarnya Pak Jokowi tidak akan melaporkan hal itu. Ya, tidak akan melaporkan karena kita ketahui Pak Jokowi seringkali dihina, dihujat, juga tidak pernah melaporkan. Tetapi meskipun ada kebebasan berpendapat, tetapi adab sebenarnya harus digunakan. Tidak boleh ada kata-kata makian, cacian, itu nggak boleh. Tentu saja kita dengan adat ketimuran, kayak bajingan, tolol, itu nggak sepantasnya ya berlindung di balik kebebasan berpendapat sehingga bisa mengucapkan segala hal. Itu yang tidak boleh. Ini kemudian dari masyarakat suku Dayak, Kaltim dan Kalimantan lah ya, ini mengeluarkan pendapatnya yang mendukung Presiden Joko Widodo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryansa sebagai Ketua Umum Gepak Kuning Kaltim Kaltara mendukung pembangunan IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur, serta mengutuk keras pernyataan Rocky Gerung yang telah menghina Presiden Republik Indonesia dengan sebutan bajingan tolol, serta menjelekkan program pemerintah Republik Indonesia. Tangkap Rocky Gerung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Supriyadi, Sekretaris Umum Balada Kalbar, Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hadidi, Ketua Umum Balada Dayak Kalimantan Barat. Saya Yohanes Ponsuka, Ketua Sekber Kesda Kalimantan Barat. Saya Yohanes Iwat, Ketua Umum Pusaka Borneo. Saya Martinus Asen, Moreng Kalimantan Barat.
dengan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Hei Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Pokoknya kami mohon dan kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pada Bapak Menhankam untuk menangkap Rocky Gerung. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Pokoknya kami dengan ini menyatakan keberatan dan mohon sekali lagi agar Rocky Gerung ditangkap dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kami juga minta dihukum secara adat Dayak. Secara adat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Buat Bang Rocky Gerung, saya nggak tahu masalah abang nih apa sih, begitu penuh dengan kepahitan, kemarahan, Kepahitan. dan kebencian. Pak Jokowi lagi kerja baik-baik, jauh-jauh pergi ke China untuk meyakinkan investor supaya mau investasi di Indonesia di bidang kesehatan, petrokimia, hilirisasi industri, mobil listrik sampai IKN, malah dicaci maki, difitnah yang enggak. Sementara di saat yang bersamaan, ada mega korupsi BTS yang nilainya fantastis 8 Ya baca triliun. ya. Kok gak kedengeran ya suaranya Bang Rocky Gerung yang kritis itu? Ini proyek gak main-main loh Bang. Proyek ini ditujukan untuk masyarakat terluar, terdepan, tertinggal. Mereka sampai saat ini gak punya akses internet gara-gara proyeknya dikorupsi. Kalau abang betul berpihak pada masyarakat kecil, betul-betul bersikap kritis untuk kebaikan negeri ini, ayo dong Bang, kritisi korupsi BTS ini yang pasti melibatkan banyak pihak dan sampai saat ini DPR gak kedengeran suaranya. Harusnya umpatan bajingan yang tolol ditujukan kepada para koruptor BTS ini. Janganlah Pak Jokowi yang betul-betul bekerja, justru abang fitnah yang enggak. Kami tahu Bang Rocky ini orang pintar, tapi janganlah bodohi masyarakat dengan kepintarannya Bang Rocky. Jokowi, makin heran saja saya ini sama Jokowi. Wow, ada ya orang kayak gini ya. Saya kok nggak yakin ya Kapolri tidak mau bertindak. Tetapi lebih saya yakin adalah Jokowi memberikan instruksi supaya Polri tidak bertindak. Mengapa? Ini. Ada orang yang olok-olok Jokowi seperti Rocky Gerung. Wow, aman dan selamat. Jadi Rocky Gerung saved by Jokowi. Ya. Selamat karena kebaikan hati. Ya, Jokowi. benar. Ini orang ini luar biasa loh. Patut kita contohi. Tidak membalas jahat dengan jahat. Padahal kalau dia mau melakukan, tidak usah dengan cara-cara dia sendiri. Ya. Tetapi dengan menggunakan fasilitas undang-undang sudah bisa dicerat dan itu luar biasa. Rocky Gerung sudah berulang-ulang melakukan dan Jokowi tidak menggunakan fasilitas. Hinaan presiden ya. Ini bukan semata-mata berbicara tentang demokrasi dan atau nilai-nilai kebebasan manusia untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Lebih daripada itu, Jokowi mempunyai karakter yang mulia. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting dia bekerja untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu. Saya yakin sekali Jokowi melakukan itu. Dan hal yang paling utama, justru Jokowi tidak mau mengambil hak Tuhan. Karena pembalasan itu kan adalah hak Tuhan. Dia tidak mau merampas hak yang Tuhan punya untuk pembalasan. Dia serahkan kepada Tuhan. Dan saya yakin tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Tepat pada waktunya, dengan cara yang tepat dan terukur, sesuai dengan keakuratan tindakan Tuhan yang harmonis. Power. Nah, itulah. Kalau hari ini kita belum ditindak atau belum mendapat
bagian tindakan dari Yang Maha Kuasa, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita yang berbuat jahat, kepada siapapun yang berbuat jahat, untuk bertobat. Bukankah maksud kemurahan hati Allah dinyatakan kepada manusia supaya manusia bertobat? Tapi kalau manusia tidak mempergunakan itu urusan dia sendiri. Oke? Salam kemanusiaan, salam demokrasi, salam NKRI, Indonesia kuat bersama Jokowi dan pemikir-pemikir Indonesia yang mau berbuat baik, siapapun, dimanapun. Kita adalah satu tim untuk Indonesia yang jaya. Iya. Salam NKRI, harga mati. Harga mati. Ya. NKRI, harga mati. Salam NKRI. Saya ingin mengomentari statement Bung Rocky Gerung yang telah menghina orang nomor 1 di Indonesia. Dengan ini kami warga Bangka Belitung siap untuk membela Bapak Jokowi kami yang tercinta dan penjarakan Bapak Rocky Gerung yang sudah menghina orang nomor 1 di Indonesia, Bapak kecintaan kami. Salam NKRI. Assalamualaikum. Ini buat Kapolri ya. Kapolri atau Polri sekalian itu. Kenapa kamu ini dibayar rakyat, dibayar negara? Rocky Gerung ini buat rusuh loh. Itu menghina Jokowi, menghina presiden kita. Kenapa Polri ini dibayar rakyat, dibayar pemerintah? Kenapa nggak tegas? Presiden kita ini siapa? Rocky Gerung siapa? Kenapa nggak ditangkap terus ditembak saja? Orang seperti Rocky Gerung ini buat rusuh loh, buat rusuh di Indonesia, buat kotor itu. Jangan main-main masalah Rocky Gerung ini. Ditangkap, ditembak saja nggak apa-apa itu, menghina presiden kita ini. Ini siapa Rocky Gerung ini? Kenapa Kapolri kok seperti ini? Lemah lah. Jangan seperti itulah Polri. Ini rusuh sangat loh Rocky Gerung ini. Kenapa nggak ditembak? Ditembak saja. Saya selaku masyarakat Bangka Belitung menanggapi video viral Rocky Gerung. Negara harus hadir dan tegas. Siapapun yang menghina kepala negara harus ditangkap dan diproses hukum. Iya. Justru di sini saya pikir negara sudah hadir, teman-teman. Sudah hadir. Dan di sini dibalik segala tuntutan, dibalik segala tuntutan untuk menjebloskan Rocky Gerung ke dalam sel, tetapi ada pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman, yaitu sikap jiwa besar, sikap legowo, sikap yang memaafkan orang-orang yang terus menyakitinya. Sikap siapa? Sikap Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mau, teman-teman, sudah dari dulu Rocky Gerung itu. Bahkan bukan dia pribadi yang akan melakukan itu semua, tapi dengan instrumen-instrumen hukum dan juga kekuatan yang beliau miliki, Rocky Gerung tidak akan mampu berbuat apa-apa melawan Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi tidak mengambil cara itu, teman-teman. Ya, dan untuk meredam suasana, meskipun terjadi namanya tuntutan dari para pendukung untuk menjebloskan Rocky Gerung ke dalam penjara, tapi mungkin itu ini adalah cara Pak Jokowi untuk meredam amarah semuanya. Tetapi kita bisa mengambil sisi positif dari seorang Pak Jokowi, jiwa besar beliau dan juga kerelaan dirinya untuk dihina, dihujat dan tidak membalas. Itu yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh. Ya, teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Benar apa yang dikatakan oleh Bapak yang tadi itu, Pak Jokowi sudah berada di level yang berbeda dengan kita semua. Bahkan dengan seorang Rocky Gerung gak ada apa-apanya level Pak Jokowi dalam hal memanage ya jiwanya, ya levelnya sudah sangat berbeda. Jadi kalau kita ya orang-orang awam, relawan, ayo penjarakan Rocky Gerung, penjarakan, tangkap, jebloskan ke hotel Prodeo. Tetapi di dalam pemikiran Pak Jokowi, ya sudahlah, mereka adalah bagian dari anak-anak saya, ya anak-anak bangsa yang harus dirangkul, dipeluk sebagaimana seorang ayah merangkul anak-anaknya. Mungkin pemikiran beliau seperti itu. Ya teman-teman,
tetap waras, tetap berpikir cerdas. Toh apapun yang diperbuat seseorang suatu hari akan menuai balasannya. Mungkin Pak Jokowi ya sudahlah, akan ada campur tangan Tuhan yang akan membalas itu semua. Ya, tentang perilaku orang lain yang ditujukan kepada beliau, Pak Jokowi Legowo. Dan ini teman-teman, sungguh sangat lebih berbahaya jika orang-orang seperti Pak Jokowi sudah tarafnya seperti itu. Karena yang akan membacking itu adalah God, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berbahaya. Jadi jangan sampai kita itu menghina seseorang, orangnya diam, kita merasa menang. Jangan teman-teman, itu masalahnya, itu yang paling berbahaya. Orang pendiam yang tidak membalas setiap cacian, itu orang yang paling bahaya. Adalah orang yang paling berbahaya daripada orang itu melawan dengan nyata. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.